Halo para siswa sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik bagian yang pertama. Pada pembahasan yang lalu kita sudah belajar bahwa Hans Christian Ørsted membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, Michael Faraday dapat membuktikan juga bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Jadi, jika Hans Christian Ørsted menyatakan bahwa dari listrik kita bisa menghasilkan magnet, maka Michael Faraday dia membuktikan sebaliknya. Dari perubahan medan magnet dapat timbul arus listrik, flux magnetik. Yang dimaksud dengan flux magnetik adalah banyaknya garis-garis gaya magnetik yang memotong suatu bidang. Jadi jika ada bidang seluas A dan ada medan magnet B yang menembus bidang tersebut, maka besarnya flux magnetik yang memotong bidang seluas A tersebut dilambangkan dengan V. Persamaannya adalah B kali A kali cos theta. V sendiri adalah flux magnetik dalam satuan Weber, B adalah medan magnetik dalam satuan Tesla atau Weber per meter persegi, sedangkan A adalah luas bidang yang dinyatakan dengan meter persegi. Nah, perhatikan dalam hal ini, theta adalah sudut antara, bukan antara arah medan magnetik dengan bidang, melainkan sudut antara arah medan magnetik dengan garis normal bidang. Jadi jika diberitahu sudut antara medan magnet dengan bidang, maka theta adalah komplemennya atau penyikunya. Sebagai contoh, kita punya kawat berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 cm, diletakkan pada medan magnet B yang besarnya 5 per pi kali 10 pangkat min 2 Tesla. Kita mau mencari flux magnetik pada kawat lingkaran tersebut. Yang pertama, jika B-nya sejajar dengan bidang kawat, maka flux magnetik adalah B kali A kali cos theta. Dalam hal ini, karena B sejajar bidang kawat, maka θ-nya 90 derajat. Karena θ itu harus selalu sudut antara arah medan magnet terhadap normal bidang. Jadi, kalau dia sejajar bidang kawat, maka terhadap normal bidang dia akan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan cos 90 derajat adalah 0, maka flux yang dihasilkan adalah 0 Weber, karena cos 90 adalah 0. Yang B, jika B-nya tegak lurus bidang kawat, maka θ-nya adalah 0 derajat, karena B-nya terletak pada garis normal. Maka cos 0 derajat adalah 1, sehingga flux yang dihasilkan adalah 5 per pi kali 10 pangkat min 2 dikali luas penampang lingkaran adalah pi r kuadrat, pi kali 0,1 kuadrat, maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 Weber. Yang C, jika B membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang kawat. Nah, perhatikan di sini sudut 30 derajat ini bukan θ. Kita harus mencari θ penyiku dari 30 derajat, yaitu 90 derajat min 30 derajat atau 60 derajat. Sehingga flux yang dihasilkan adalah flux yang tadi 5 kali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan cos 60 derajat. Ya, ingat sudut yang dipakai adalah 60 derajat. Maka flux yang dihasilkan adalah 2,5 kali 10 pangkat min 4 Weber. Yang D, jika B membentuk sudut 37 derajat terhadap garis normal bidang, maka kita langsung tentukan bahwa θ di sini adalah 37 derajat, sehingga flux yang dihasilkan adalah B kali A, tadi hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4, dikalikan dengan cos 37 derajat, sehingga menghasilkan 4 kali 10 pangkat min 4 Weber. Michael Faraday bisa menyimpulkan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik karena dia melakukan sebuah percobaan yang sederhana. Kita memiliki galvanometer dengan jarum yang berada di titik 0 di sini. Kemudian kita memiliki lampu, kita memiliki kumparan, dan kita memiliki magnet batang dengan kutub utara dan selatan yang dapat digerak-gerakkan. Kita bisa melihat garis-garis gaya magnet atau flux magnet di sekitar magnet batang. Dan apa yang terjadi ketika magnet batang ini digerakkan masuk ke dalam kumparan dengan kutub utara north yang masuk duluan, maka ketika dia bergerak, terjadi penyimpangan jarum galvanometer ke arah negatif dan lampu menyala.
Tetapi ketika magnet ini berada diam di dalam kumparan, jarum galvanometer menyimpang kembali ke titik nol dan lampu tidak menyala. Tetapi perhatikan jarum galvanometer ketika saya mengeluarkan magnet batang ini dari kumparan. Jarum galvanometer akan menyimpang ke arah yang positif, ke arah kebalikannya, dan lampu menyala sesaat. Namun ketika magnet ini tidak bergerak, maka lampu kembali tidak menyala. Jikalau kita mengubah magnet sehingga kutub selatan dulu yang masuk ke dalam kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke arah positif ketika kita memasukkan kutub selatan dulu ke dalam kumparan, dan ketika kita menariknya keluar dari kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke arah yang berlawanan, dan ketika magnet diam, maka jarum galvanometer akan kembali menunjukkan angka 0 dan lampu tidak menyala. Ketika kita memasukkan dan mengeluarkan magnet ini secara cepat, maka jarum galvanometer akan menyimpang lebih jauh. Jadi ketika magnet batang digerakkan masuk dan keluar kumparan, maka jumlah garis gaya magnet atau fluks magnetik di dalam kumparan akan berubah. Jumlah fluks magnetik di dalam kumparan akan berubah, sehingga akan timbul GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Nah, GGL induksi inilah yang menyebabkan arus listrik mengalir. Ketika arus listrik mengalir, maka jarum galvanometer menyimpang dan lampu akan menyala. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ketika ada magnet yang bergerak, maka akan timbul arus listrik. Bagaimana jika magnet itu tidak bergerak? Maka tidak ada perubahan jumlah garis gaya magnet atau fluks magnetik, sehingga tidak akan terjadi arus listrik. Jadi, untuk menimbulkan arus listrik, bukan hanya ada magnet, tetapi harus ada perubahan medan magnet. Ketika kita melihat percobaan Faraday tadi, jarum galvanometer bisa menyimpang ke arah kiri atau ke arah kanan dengan cara membalikan kutub-kutub magnet. Nah, arus induksi yang terjadi itu menurut Lenz adalah sedemikian rupa sehingga menentang penyebabnya. Ya, ini disebut dengan hukum Lenz. Misalnya di sini kita punya sebuah magnet yang kutub utaranya dimasukkan ke dalam kumparan. Ketika kutub utara magnet mendekat ke kumparan, maka jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan ini akan bertambah karena di sekitar magnet ini terdapat medan magnet. Jadi flux magnet di dalam kumparan akan bertambah dan si kumparan ini akan berusaha sedemikian rupa supaya menentang penyebab perubahan jumlah garis gaya magnet atau flux magnet tersebut. Nah, bagaimana cara dia menentangnya? Dia akan menolak kutub utara magnet ini. Sehingga nanti kumparan yang dekat kutub utara magnet ini akan menjadi kutub utara juga. Sehingga kumparan ini nanti akan menentang si magnet yang kutub utaranya kita masukkan ke dalam kumparan. Demikian pula kalau kutub utara magnet menjauh, ketika kutub utara magnet menjauh, digerakkan menjauh dari kumparan, maka tadinya di sini banyak garis gaya magnet atau flux magnetnya jumlahnya banyak, ketika magnet ini kita tarik keluar, maka jumlah garis gaya magnetnya akan berkurang. Nah, si kumparan ini tidak suka jika terjadi perubahan flux magnet. Dia akan mempertahankan flux magnetnya tetap. Sehingga apa yang terjadi? Kumparan yang dekat dengan kutub utara magnet ini akan menjadi kutub selatan. Dia berusaha mempertahankan si magnet ini tetap berada di dalam kumparan, atau dia akan menarik kutub utara magnet ini sehingga di sini akan terbentuk kutub selatan di kumparan. Itu disebutnya hukum Lenz. Jadi arah arus induksi sedemikian rupa sehingga menentang penyebabnya. Untuk mengingat dengan mudah, kita bisa mengingatnya dengan mendekat senama, menjauh berbeda. Nah, untuk besar GGL induksi sendiri ada hukum Faraday, yaitu untuk pada saat T tertentu atau disebut dengan GGL sesaat, GGL ini epsilon adalah lambang dari GGL itu sama dengan min N deflux dt. N adalah banyak lilitan kumparan,
Ini adalah flux yang tadi kita rumuskan sebagai B kali A kali cos theta. D flux dt artinya turunan pertama flux terhadap waktu. Untuk selang waktu tertentu dari T1 ke T2, GGL dirumuskan sebagai min N delta flux per delta T atau min N kali flux 2 min flux 1 per T2 min T1. Nah, tanda negatif ini diperoleh dari hukum Lenz. Ini hanya menunjukkan arah saja bahwa kumparan berusaha menentang penyebab perubahan flux magnet. Jadi tanda negatif ini untuk besarnya GGL tidak perlu diperhatikan karena ini hanya arah dari hukum Lenz saja. Kita lihat contoh soal berikut. Suatu kawat melingkar terdiri dari 100 lilitan dengan hambatan 300 ohm diletakkan dalam flux magnet yang berubah terhadap waktu. Persamaannya diberikan. Jadi kita mau cari arus listrik yang mengalir dalam kawat saat tertentu, saat T sama dengan 2 second. Kita akan menggunakan persamaan ini untuk GGL sesaat. GGL sama dengan min N d flux dt. Artinya kita akan menurunkan persamaan flux ini terhadap waktu. Jadi kalau kita cari turunan pertama dari flux 3T kuadrat plus 3T min 6, kita akan dapat turunan pertamanya adalah 6T plus 3. Jadi ini d flux dt-nya, jumlah N-nya adalah 100 lilitan, dan kita akan input sekarang si T ini, kita ganti dengan T sama dengan 2 second. Jadi GGL-nya adalah min 100 dikali 6 kali 2 tambah 3, yaitu min 1500 volt. Ingat, min ini hanya dari hukum Lenz, jadi tidak menentukan besarnya si GGL, tetapi dia hanya arahnya saja. Dan kita punya persamaan, kuat arus itu adalah GGL per hambatan. Maka kita punya kuat arus 1500, kita ambil besarnya saja dibagi dengan 300, itu sama dengan 5 ampere. Bagaimana untuk dalam selang waktu tertentu, dalam selang waktu T sama dengan 1 detik sampai T sama dengan 3 detik, maka kita akan menggunakan persamaan GGL sama dengan min N delta flux per delta T, maka kita harus mencari dulu flux pada saat 1 detik dan flux pada saat 2 detik. Pada saat T sama dengan 3 detik, maka fluxnya adalah 3 kali 3 kuadrat plus 3 kali 3 min 6, yaitu 30 Weber. Flux 1 tadi flux 2 itu pada saat T 3 detik, flux 1 adalah pada saat T sama dengan 1 detik. Kita ganti si T ini menjadi 1. Sehingga kita peroleh flux 1 adalah 0 Weber. Nah, kita cari delta V sebagai delta flux sebagai flux 2 min flux 1 dikalikan dengan N dibagi dengan delta T. Ya, jadi bedanya dengan yang tadi, di sini kita harus mencari dulu nilai flux 1 dan flux 2, kemudian kita bagi dengan delta T. Kalau untuk yang sesaat, kita harus mencari turunan pertama flux terhadap waktu. Ya, sehingga untuk soal yang ini, kita masukkan angka N100, flux 2 min flux 1 adalah 30 min 0 dibagi 3 min 1, ini sama dengan min 1500 volt juga. Kebetulan ini nilainya sama dengan yang sebelumnya, maka besar arusnya juga sama 5 ampere. Sekarang kita akan melihat faktor-faktor yang memengaruhi besar GGL induksi. Yang pertama adalah kecepatan perubahan flux magnet. Seperti yang kita lihat dalam animasi yang sebelumnya diperlihatkan, ketika magnet digerakkan lebih cepat memasuki kumparan, maka jarum galvanometer menyimpang lebih jauh dan lampu menyala lebih terang. Ya, jadi makin cepat perubahan flux magnet, GGL induksi makin besar. Yang kedua adalah banyaknya lilitan. Kalau lilitannya jumlahnya bertambah, N-nya tambah besar, maka GGL yang timbul juga akan makin besar, GGL induksi yang timbul. Nah, yang ketiga adalah kekuatan magnet. Ketika kita memakai magnet yang lebih kuat, maka GGL induksi yang timbul juga akan makin besar. Untuk bagian pertama kita selesai sampai di sini, kita akan lanjut di video pembahasan bagian kedua. Terima kasih untuk perhatiannya.